Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini masuk semua? Baik, hari ini masuk semua ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai IPA terpadu, yaitu zat dan juga karakteristiknya. Apa yang dimaksud dengan materi IPA terpadu? Materi IPA terpadu adalah materi yang dibahas dari 3 disiplin ilmu, yaitu dari fisika, kimia, dan juga biologi. Nah, jadi nanti kita akan membahas mengenai ketiga disiplin ilmu tersebut dari tema zat dan juga karakteristiknya. Nah, berikut adalah jejaring tema yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu dari disiplin ilmu kimia, kita akan membahas mengenai sifat kimia, perubahan kimia, zat tunggal, campuran, dan juga pemisahan campuran. Sedangkan dari disiplin ilmu fisika, kita akan membahas mengenai sifat fisika, perubahan fisika, wujud zat, dan juga kalor dan perpindahannya. Dan yang terakhir, kita akan membahas dari disiplin ilmu biologi, yaitu mengenai fotosintesis dan juga sistem pernafasan pada manusia. Nah, mengapa kita mempelajari dari ketiga disiplin ilmu tersebut? Tujuannya adalah agar anak-anak memiliki konsep berpikir yang kritis, yaitu menghubungkan satu sama lain dari ketiga disiplin ilmu tersebut. Diharapkan nanti anak-anak akan memiliki pemahaman yang utuh mengenai materi ini atau secara menyeluruh, seperti itu. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya, mengapa air atau senyawa H2O yang kalian gunakan untuk mandi mudah untuk berubah bentuk, sedangkan benda yang lainnya seperti kayu balok sulit untuk berubah bentuk? Ada yang bisa menjawab? Nah, pada pertemuan kali ini akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi silakan anak-anak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik ya. Berikut adalah peta konsep yang akan mempermudah anak-anak untuk memahami materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai zat berdasarkan wujudnya. Zat dibagi menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Ketiga zat tersebut memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya, sehingga memiliki sifat yang berbeda juga. Yang pertama yaitu ada zat padat. Bisa dilihat, zat padat memiliki jarak antar partikel yang sangat rapat, sehingga dia sulit untuk berubah bentuk. Kemudian yang kedua yaitu ada zat cair. Dia memiliki jarak antar partikel yang lebih renggang dibandingkan zat padat, sehingga zat cair akan lebih mudah untuk berubah bentuk. Kemudian yang terakhir yaitu ada zat gas. Zat gas memiliki jarak antar partikel yang sangat bebas, sehingga dia mudah untuk berubah bentuk. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu perubahan wujud zat. Nah, perubahan wujud zat itu tadi berdasarkan ketiga zat tersebut, yaitu zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Nah, untuk peristiwa pelepasan kalor terjadi pada perubahan wujud zat, yaitu mengembun, membeku, dan juga mengkristal. Kemudian untuk peristiwa penangkapan kalor terjadi pada perubahan wujud zat, yaitu menguap, menyublim, dan juga mencair. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai kalor dan perpindahannya. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya. Karena terdapat perbedaan suhu, ketika dua benda memiliki perbedaan suhu, maka kalor akan mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Satuan kalor yaitu adalah joule dalam singkatan J besar dan juga kalori. Nah, berikut adalah diagram perubahan pada kalor atau perpindahan kalor. Bisa dilihat ada Q1, Q2, Q3, Q4, dan juga Q5. Pada Q1 dan Q3 serta Q5 memiliki rumus yang sama karena memiliki bentuk yang sama. Kemudian Q2 dan juga Q4 berbeda dengan rumus Q2 yaitu M kali L, sedangkan pada Q4 yaitu M kali U.
Nah, pada Q1, Q3 dan juga Q5 memiliki rumus yang sama, yaitu M kali C kali delta T, dengan M yaitu kalori yang diserap, C yaitu massa benda, serta delta T yaitu perubahan suhu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada Q2, yaitu dengan rumus M kali L, dengan M massa benda dan juga L adalah kalor laten. Kemudian pada Q4 dengan rumus M kali U, yaitu dengan M massa benda dan juga U yaitu kalor laten, yaitu uap. Nah, berikut ada contoh soal mengenai perpindahan kalor. Yang pertama yaitu air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalor yang diserap air tersebut. Nah, sebelum mengerjakan, kita harus menuliskan apa yang diketahui dalam soal tersebut. Dengan cara menuliskan apa yang diketahui, yaitu ada M sebanyak 3 kg, kemudian ada kalor jenis yaitu 4186, kemudian ada perubahan suhu yaitu dari 35 derajat Celcius dikurangi 10 derajat Celcius dengan hasil 25 derajat Celcius. Kemudian menuliskan apa yang ditanyakan, yaitu Q yang ditanyakan pada soal ini. Dengan penyelesaian tadi yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Kemudian dimasukkan semua yang ada, yaitu M dengan 3 kg, kemudian dikali dengan C yaitu 4186, kemudian dikali dengan delta T yaitu 25 derajat Celcius dengan hasil 313.950 Joule. Itu adalah hasil kalor yang diserap oleh air tersebut. Kemudian ada contoh soal yang kedua, yaitu berapa besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebatang besi yang masanya 10 kg dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Jika kalor jenis besi 400 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, pertama-tama anak-anak menuliskan apa yang diketahui pada soal tersebut. Nah, pada soal tersebut diketahui ada massa, kemudian ada suhu dan juga kalor jenis. Kemudian yang ditanyakan yaitu adalah Q. Dengan penyelesaian yaitu menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Kemudian dimasukkan apa yang diketahui tadi pada soal tersebut, yaitu ada massa yaitu 10 kg, kemudian ada kalor jenis sebanyak 450, kemudian ada perubahan suhu dari 100 dikurangi 20 yaitu dihasilkan 80 derajat Celcius. Maka diperoleh hasil yaitu 360.000 Joule atau setara dengan 360 kilojoule. Jadi kalori yang dibutuhkan sebatang besi yaitu sebanyak 360 kilojoule. Berdasarkan komposisinya dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan juga campuran. Zat tunggal merupakan materi yang memiliki susunan partikel yang tidak mudah berubah dan komposisinya tetap. Kemudian zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan juga senyawa. Unsur merupakan suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat atau bentuk yang lebih sederhana. Kemudian senyawa yaitu zat yang terdiri dari dua atau lebih unsur yang berbeda. Nah, contoh dari unsur yaitu ada emas dengan lambang AU, besi dengan lambang Fe, dan juga natrium dengan lambang Na. Nah, kemudian dalam penulisan lambang unsur memiliki aturan, yaitu penamaan lambang unsur harus diawali huruf kapital dengan nama depan unsur dan diikuti huruf kecil di belakangnya. Contohnya itu ada hidrogen. Dia penulisan lambang unsurnya itu dengan H besar, sedangkan pada unsur argon dia dituliskan menjadi AR dengan A besar dan R kecil. Nah, berikut adalah sistem periodik unsur mengenai unsur-unsur yang ada di alam. Nah, di dalam sistem periodik unsur terdapat 18 golongan dengan jumlah 7 periode dengan sifat unsur yang mirip pada satu golongan yang sama. Sedangkan untuk sifat unsur
berbeda pada satu periode. Nah, contoh dari senyawa yaitu ada NaCl yang tersusun dari Na+ plus Cl- atau disebut dengan natrium klorida. Kemudian ada H2O yaitu dari unsur H2+ plus O atau disebut dengan hidrogen atau air. Kemudian ada FeNO2 yaitu dari Fe2+ plus NO2- atau besi 2 nitrit. Yang selanjutnya yaitu adalah campuran. Campuran merupakan dua atau lebih zat tunggal yang bercampur tanpa terjadi reaksi kimia. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu ada campuran homogen dan juga campuran heterogen. Campuran homogen merupakan zat tunggal yang menyusun satu kesatuan sehingga tidak terlihat sifat aslinya. Contohnya itu ada udara. Udara tersusun atas unsur nitrogen, oksigen, dan juga karbon dioksida. Kemudian ada campuran heterogen, yaitu kumpulan dari beberapa zat tunggal yang masih terlihat sifat aslinya. Contohnya itu ada campuran air dan minyak. Seperti kita ketahui, air dan minyak tidak dapat menyatu ketika disatukan. Yang selanjutnya yaitu adalah molekul. Molekul merupakan dua atom atau lebih yang saling membentuk ikatan kimia. Nah, molekul dibagi menjadi dua, yaitu molekul unsur dan juga molekul senyawa. Molekul unsur merupakan molekul yang terdiri dari satu jenis atom saja. Contohnya itu ada oksigen, di mana dia terbentuk dari unsur O, yaitu ada dua. Kemudian molekul senyawa. Molekul senyawa merupakan molekul yang terdiri dari dua atau lebih unsur yang berbeda. Contohnya itu ada air atau H2O. Bisa dilihat bahwa O diapit oleh dua unsur H sehingga terbentuk H2O. Nah, untuk metode pemisahan campuran dapat dilakukan dengan cara filtrasi, evaporasi, destilasi, corong pisah, kromatografi, dan sublimasi. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai fotosintesis. Mengapa kita membahas mengenai fotosintesis? Tadi kita sudah membahas mengenai contoh dari senyawa yaitu ada H2O atau air. Nah, air sangat penting bagi kehidupan, baik bagi manusia maupun hewan ataupun tumbuhan. Nah, tumbuhan membutuhkan air atau senyawa H2O untuk melakukan proses fotosintesis atau mengolah makanan sendiri. Nah, proses fotosintesis merupakan suatu proses pengolahan makanan oleh organisme autotrof dengan menggunakan energi dan juga cahaya matahari yang diserap oleh klorofil untuk mengubah molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Nah, pada fotosintesis tersebut menggunakan karbon dioksida atau senyawa CO2 sebanyak 6, kemudian terdapat senyawa air atau H2O, kemudian dibantu dengan sinar matahari atau cahaya, kemudian klorofil, maka akan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa, kemudian juga O2 atau oksigen. Nah, glukosa yang dihasilkan akan disimpan oleh tumbuhan sebagai cadangan makanan, sedangkan oksigen akan dikeluarkan dari tubuh tumbuhan. Nah, oksigen ini dimanfaatkan manusia untuk bernafas, sehingga antara tumbuhan dengan manusia memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Manusia menghasilkan karbon dioksida yang akan digunakan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis, sedangkan tumbuhan menghasilkan oksigen, sehingga satu sama lain saling menguntungkan. Nah, bahan yang digunakan untuk melakukan proses fotosintesis yaitu karbon dioksida dan air yang akan diubah menjadi karbohidrat serta oksigen dengan bantuan foton yang diserap oleh klorofil. Proses fotosintesis melalui dua tahapan, yaitu reaksi terang dan juga reaksi gelap. Reaksi terang akan menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2 yang terjadi pada siang hari karena membutuhkan cahaya matahari. Sedangkan pada reaksi gelap terjadi pada malam hari, yaitu dengan siklus Kelvin yang dapat mengikat karbon dioksida
untuk membentuk ribolusa yang akan menjadi gula tanpa bantuan sinar matahari, sehingga pada malam hari akan tetap terjadi proses fotosintesis. Nah, baru saja kita membahas mengenai oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Nah, oksigen sangat penting bagi manusia, yaitu untuk bernafas. Ketika tidak terdapat oksigen, maka manusia tidak akan dapat bernafas atau bisa saja meninggal dunia. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pernafasan pada manusia. Bernafas merupakan proses menghirup oksigen dari udara, serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernafasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama yang harus ada. Oksigen untuk pernafasan diperoleh dari udara di lingkungan sekitar. Nah, dalam prosesnya, bernafas terjadi dalam dua proses, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi merupakan ketika otot tulang antar rusuk berkontraksi, maka akan menyebabkan tulang rusuk terangkat, hingga volume rongga dada akan membesar, sehingga akibatnya tekanan udara di dalam paru-paru akan menurun, atau tekanan di dalam rongga dada menjadi kecil, maka udara akan dapat masuk ke dalam paru-paru. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah ekspirasi. Ketika otot tulang antar tulang rusuk relaksasi, maka akan menyebabkan tulang rusuk tertekan hingga volume rongga dada akan mengecil atau tekanan di dalam rongga dada akan membesar, sehingga akibatnya tekanan udara di dalam paru-paru akan naik atau tekanan di dalam rongga dada menjadi kecil, maka udara akan terdorong keluar dari paru-paru melalui hidung. Nah, untuk pernafasan tersendiri, untuk sistem pernafasan terdapat organ-organ yang mendukung prosesnya, yaitu ada rongga hidung, faring, laring atau pangkal tenggorokan, trakea, dan juga paru-paru. Nah, sekarang silahkan anak-anak untuk membentuk kelompok untuk dapat mengerjakan tugas dari ibu. Nah, berikut adalah lembar kerja yang akan ibu bagikan kepada kalian. Nah, lembar kerja ada 2, sehingga silahkan berkelompok menjadi 2 kelompok ya, untuk dapat mengerjakan tugas dari ibu. Nah, silahkan sekarang anak-anak untuk mulai mengerjakan tugas dari ibu, dimulai dari sekarang ya. Silahkan dikerjakan selama 20 menit. Baik, waktunya sudah habis ya anak-anak. Nah, sekarang silahkan perwakilan kelompok untuk dapat maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya agar teman-teman yang lain dapat mengerti apa yang telah kalian diskusikan tadi ya. Baik, kegiatan diskusi telah selesai. Terima kasih karena sudah aktif dalam kegiatan hari ini. Nah, ibu akan sedikit mengevaluasi mengenai kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, ibu merasa anak-anak sudah paham mengenai apa yang ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai zat dan juga karakteristiknya secara IPA terpadu atau secara menyeluruh, baik dari disiplin ilmu fisika, kimia, maupun biologi. Nah, dari disiplin ilmu fisika tadi kita sudah membahas perhitungan mengenai perpindahan kalor, ada rumus M kali C kali delta T, kemudian ada I sama dengan M kali U, nah dan sebagainya. Kemudian dari sisi kimia kita sudah membahas mengenai unsur, senyawa, dan juga campuran. Nah, tadi itu ada contohnya, ada senyawa, ada air. Nah, kemudian kita bahas dari sisi biologi yang digunakan dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian dari hasil fotosintesis itu akan menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Nah, oksigen tadi digunakan manusia untuk bisa bernafas. Nah, pada proses pernafasan tadi terjadi melalui 2 proses, yaitu inspirasi dan juga ekspirasi tadi ya. Nah, itu dia kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini.
Terima kasih Ibu ucapkan karena anak-anak sudah mau mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan baik. Nah, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa ya. Amin. Baik, sekian kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jangan lupa belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.